Nama saya Novel Rifki Taufikul Hakim dari kelas 11 Mekatronika 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang distribusi udara bertekanan yang beranggotakan Novel Rifki Taufikul Hakim, Muhammad Dimas Abdillah, Muhammad Bais Attalah, dan yang terakhir Nilam Cahaya Alamsyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kompresor. Kompresor adalah alat pemampat atau pengkompresi udara. Dengan kata lain, kompresor adalah penghasil udara mampat. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara lingkungan. Kompresor merupakan suatu mesin konversi energi yang berfungsi untuk memampatkan atau mengkompresikan fluida kerja. Dalam hal ini, fluida compressible. Kompresor menerima energi atau kerja dari luar berupa daya poros. Karena fluida kerja merupakan fluida compressible, udara dan gas-gas, maka akibat kenaikan tekanan akan menyebabkan terjadi perubahan temperatur dan rapat massa per densitas. Di sini kami akan membahas tentang kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal tergolong jenis kompresi kontinu. Hal ini disebabkan udara yang dikompresi oleh impeller kompresor sentrifugal akan terjadi secara terus-menerus. Putaran impeller kompresor menghasilkan gaya sentrifugal dengan kecepatan udara ke arah luar impeller. Tangensial dari kecepatan udara ke arah luar ini kemudian menjadi udara bertekanan, begitu bertumbukan dengan diffuser. Pada gambar terlihat tekanan udara meningkat sedangkan kecepatan udara semakin berkurang ketika udara mulai meninggalkan impeller. Baiklah, di sini bisa kita lihat contoh gambar kurva tekanan dan kecepatan terhadap bagian inlet radial kompresor. Ini ada diffuser, impeller sama inlet. Selanjutnya, kompresor sentrifugal muncul pertama kali akibat permintaan suplai udara yang cukup besar untuk turbin pada skala kecil. Meskipun penggunaan kompresor sentrifugal telah digantikan oleh kompresor aksial pada engine pesawat terbang, namun kompresor sentrifugal masih tetap digunakan pada turbocharger. Ini komponen-komponen kompresor sentrifugal single stage. Yang pertama itu ada casing, ada impeller, bantalan, bearing, shaft, guide fan, A-seal, sama yang terakhir ada diffuser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bais Attalah. Saya dari kelas 11 Mekatronika 2. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen kompresor sentrifugal single stage. Komponen-komponen kompresor sentrifugal single stage antara lain: A. Casing. Casing adalah bagian terluar dari kompresor. Casing memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh dari luar, pelindung dan penumpu bagian-bagian yang bergerak dan tempat kedudukan bagian-bagian yang diam. B. Impeller. Impeller adalah bagian yang berputar dan berfungsi untuk memberi energi kinetik dengan putarannya ke udara agar mengalir dari EY impeller ke outlet impeller. C. Bantalan atau bearing. Bearing adalah bagian berfungsi untuk mendukung beban radial dan beban aksial yang berputar memperkecil gesekan. D. Shaft. Shaft atau poros berfungsi untuk meneruskan daya dari penggerak ke impeller pada turbin gas Proto X2. Shaft berfungsi menghubungkan turbin dengan impellernya yang terletak dalam turbocharger. E. Guide fan. Guide fan terletak di bagian suction impeller yang menempel pada dinding dalam. Fungsi utamanya adalah untuk mengarahkan aliran agar udara dapat masuk ke impeller dengan distribusi yang merata. F. A-seal. A-seal berada di sekeliling bagian suction impeller dan ditumpu oleh dinding dalam. A-seal berfungsi untuk mencegah aliran yang kembali dari sisi outlet impeller ke sisi inlet impeller. Sistem udara bertekanan. Sistem udara bertekanan sangat luas pemakaiannya di dalam berbagai sektor industri dan seringkali dikatakan sebagai utilitas yang vital dalam sebuah industri. Udara bertekanan menjadi penyokong utama kedua setelah energi listrik yang dibutuhkan oleh mesin-mesin produksi untuk beroperasi. Udara bertekanan dihasilkan melalui suatu proses kompresi udara yang berasal dari lingkungan sekitar.
Sistem udara bertekanan terdiri dari sisi suplai yang termasuk di dalamnya kompresor dan aksesorisnya, juga sisi kebutuhan yang termasuk di dalamnya jalur pipa distribusi dan peralatan akhir yang menggunakan udara tekan. Berikut adalah ilustrasi sistem udara bertekanan. Sisi suplai udara tekan biasanya memiliki 4 peralatan dasar yang digunakan untuk menghasilkan udara tekan dengan kualitas yang baik. Sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Abdillah dari kelas 11 Teknik Mekatronika 2. Yang pertama adalah kompresor udara. Sebuah kompresor udara adalah mesin yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dari fluida gas. Kemudian, di gambar yang ada di bawah ini merupakan tipe-tipe dari kompresor udara. Jadi kompresor udara ini memiliki 2 tipe. Yang pertama adalah perpindahan positif dan kompresi dinamik. Pada perpindahan positif, sejumlah volume udara terperangkap pada ruang kompresi dan volume tersebut berkurang secara mekanikal yang menyebabkan naiknya tekanan sebelum disalurkan. Pada putaran motor yang konstan, laju aliran udara tekan tetap konstan dengan variasi tekanan di keluarannya. Berbeda dengan perpindahan positif, kompresi dinamik menggunakan energi kecepatan untuk mengalirkan udara secara terus-menerus dengan cara impeller berputar pada kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan aliran udara ini berubah menjadi tekanan dikarenakan oleh impeller dan volume keluarannya. Yang kedua adalah pengering udara tekan. Udara di atmosfer merupakan udara yang mengandung uap air dan akan lebih tinggi kandungannya pada temperatur yang lebih tinggi. Ketika udara dikompresi, konsentrasi dari uap air akan meningkat. Sebagai contoh, sebuah kompresor yang bekerja pada tekanan 7 bar dan memiliki kapasitas 200 liter per detik yang bekerja mengkompresi udara atmosfer pada suhu 20 derajat Celcius dengan kelembapan 80%, akan menghasilkan 10 liter per jam air pada keluarnya. Untuk menghindari masalah dan gangguan air dan uap air pada sistem distribusi, maka udara bertekanan harus dikeringkan. Peralatan yang digunakan untuk melakukan ini adalah pengering udara tekan. Secara singkat, prinsip kerjanya adalah bermula dari udara tekan yang dikompres oleh kompresor udara. Udara tekan tersebut akan masuk ke dalam pengering udara tekan dan akan bertukar panas dengan udara tekan yang sudah didinginkan. Proses ini membantu mengurangi suhu udara yang masuk, agar kapasitas pendingin yang dibutuhkan dari sirkuit refrigeran bisa diminimalisasi. Proses ini juga membantu memanaskan kembali udara tekan yang keluar dari pengering udara tekan, agar tidak terbentuk kondensasi pada bagian luar pipa distribusi. Sirkuit refrigeran berfungsi untuk mendinginkan udara tekan yang masuk. PdP yang dihasilkan biasanya antara 2 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah penyaring udara tekan. Partikel-partikel di aliran udara tekan yang melewati penyaring udara tekan dapat dieliminasi dengan beberapa cara. Jika partikel tersebut lebih besar daripada bukaan material penyaring, maka cara yang digunakan adalah pemisahan mekanikal. Ini biasanya digunakan pada saat partikel yang ditemukan lebih besar dari 1 mm. Efisiensi dari penyaring bergantung pada kekuatan materialnya. Akan semakin tinggi efisiensinya jika materialnya semakin kuat. Kualitas udara tekan bertekanan dengan kandungan partikel, air, dan oli didefinisikan di dalam standar industri ISO 85731. Sebagai tambahan, penyaring udara tekan harus dibuat dimensinya secara baik agar tidak hanya dapat menangani laju aliran saja, namun memiliki kapasitas yang cukup besar dengan tujuan meminimalisasi rugi tekanan yang diakibatkan oleh penyumbatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilem Cahaya Lamsyah dari 11 Mekatronika 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dari penyaring udara tekan.
Jadi gambar di sini tujuannya adalah untuk minimalisasi rugi tekanan yang diakibatkan oleh penyumbatan. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, saluran masuk itu ada di gambar A. Saluran keluar ada di gambar B, sedangkan selubung ada di gambar C. Elemen penyaringnya ada di gambar D. Nah, selanjutnya ada tangki udara. Pada setiap sistem udara bertekanan, satu atau lebih tangki udara dibutuhkan pada sisi suplainya. Ukuran dari setiap tangki udara yang digunakan merupakan fungsi dari kapasitas kompresor yang digunakan ke regulasi sistem dan pola kebutuhan udara tekan yang dipakai di akhir. Tangki udara merupakan sebuah penyimpanan untuk menstabilisasikan udara tekan, menyeimbangkan kondisi beban jadi atau tidak berbeban. Jadi kompresor mendinginkan udara tekan dan juga menampung hasil kondensasi dari udara tekan. Dengan begitu, setiap tangki udara harus dipasangkan sebuah pembuangan kondensasi di bagian bawahnya. Kemudian, jika suatu sistem udara bertekanan terdapat lebih dari satu kompresor udara dan ukurannya berbeda, maka ukuran tangki udara ditentukan berdasarkan laju aliran pada kompresor yang terbesar, seperti diperlihatkan pada gambar. Jika kasus ini terjadi, maka kompresor 2 yang akan digunakan menjadi dasar penentuan volume tangki udara. Pada sisi kebutuhan dan sistem udara bertekanan, hal yang paling utama adalah kecukupan volume udara tekan yang mendistribusi untuk menjalankan setiap peralatan yang ada di area produksi. Nah, jika distribusi udara tekan yang tidak mencukupi, maka akan menjadi masalah bagi penggunaannya. Nah, seperti gambar di sini, tangki udara menuju ke kompresor 1, 5 menuju ke kompresor 2 dan menuju ke kompresor 3. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.